Halo semuanya, apa kabar? Ya, aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan Twin Flame karena aku udah selesaikan yang seri Maret ya, general general reading untuk 2022 Maret, dan ini khusus untuk Twin Flame, dan aku bagi yang pertama ini adalah Divine Feminine. Oke. Untuk Maret 2022. Oke, kita lihat oracle-nya. Oke. Jadi sembari aku menyiapkan kartunya, di sini aku harus tetap menjelaskan ya, karena kemungkinan ada viewers baru ya, dimana masih banyak yang keliru dengan terms, dengan kata-kata atau label apa itu twin flames. Masih banyak yang ngerasa kalau dia nyakitin aku, ngecewain aku, berarti dia twin flame-nya kamu, dia ninggalin kamu, dia suaminya kamu, dia istrinya kamu, itu sudah pasti twin flames-nya kamu. Oke. Bisa memang mereka adalah twin flame kamu, namun ya, jika mereka karena kau bilang itu adalah twin flame kamu, karena mereka suami atau istri kamu, itu menjadi sebuah kekeliruan. Kenapa? Kita nggak bisa ngelihat karena dia berhubungan dengan kamu aja sudah pasti dia twin flame-nya kamu, sudah pasti dia kamu dengan dia harus bersatu di kehidupan ini. Itu masih suatu pemahaman yang keliru ya, karena twin flames itu adalah perjalanan spiritual ya, yang pastinya kamu dengan seseorang yang memang kalian di kehidupan ini memiliki satu jiwa di dalam dua fisik yang berbeda sih. Jadi apa yang terjadi dalam hidup kamu pasti men-trigger dia, dan apa yang terjadi dalam hidupnya dia men-triggernya kamu. Itulah kenapa Divine Feminine akhirnya mencari tarot, mencari psychic, mencari apapun juga pembacaan yang bisa membantu untuk membuat dia yakin dan dia percayai dia sedang berada di hubungan apa, ataupun sekedar hanya mencari apakah dia bakal kembali dengan kamu. Oke, mencari kepastian, intinya gitu. Apakah dengan begini kita bisa mengatakan semua orang mempunyai twin flame ataupun tidak ya? Aku nggak bisa bilang ya dan juga nggak bisa bilang tidak. Kenapa? Karena bisa jadi ya, kemungkinan besar kamu udah bersatu dengan twin flame kamu di kehidupan lalu, dan di kehidupan ini kamu tidak bersatu dengan dia. So that's why kenapa aku bilang tujuan atau goal dari perjalanan twin flame itu nggak ada, apalagi harus bersatu namanya ya. Namun ya, kebanyakan dari kalian aku ngelihat, aku nggak bilang semuanya ya, kebanyakan memang nggak mau untuk ngelihat dengan real kenyataan seperti apa ya, hanya pengen untuk tahu dia itu gimana sekarang, berarti ya itu menjadi jalan dan karma masing-masing ya. Oke. Untuk Divine Feminine di Maret 2022, kita lihat Lenormand-nya. Lenormand ini adalah kartu tarot ya, yang berasal dari Belanda kalau nggak salah ya, berbentuk seperti oracle. Ada birch, lalu ada book, ada garden, dan ada man, dan di bottom of the deck ada moon ataupun bulan. Oke. Jadi untuk Divine Feminine ya, apa yang terjadi, apa yang bermain ya saat ini bisa entah di luar kendalinya kamu atau bahkan udah dikendalinya kamu. Oke. Jadi aku ingat ada yang komen, dia bilang pembacaan aku itu terlambat dari apa yang dia rasakan. Oke, gini.
Untuk kamu mempelajari energi, kamu harus paham energi tidak mengenal waktu, ya. Energi nggak punya batasan di dalamnya. Masa lalu dan masa sekarang dan masa depan di dalam energi itu tidak ada, yaitu semua adalah ilusi. Bahkan kalau kamu belajar dari benar-benar saintis yang terkenal, mereka akan bilang ilusi, ya. Waktu adalah ilusi, waktu itu nggak ada. Itulah kenapa perjalanan untuk seperti mesin waktu kembali ke masa lalu itu nggak akan pernah bisa, ya, karena memang masa lalu itu nggak ada dan masa depan itu nggak ada, ilusi. So, jika pembacaan aku kamu ngerasa terlambat, ini bukan terlambat, ya. Kamu harus paham ini adalah pembacaan yang bisa bermain kapan aja dan energinya keluar kapan aja. Dan mungkin bagi seseorang justru dia belum merasakan apa-apa sih. Jadi jika kita mempelajari suatu energi, ya, kamu harus melepaskan semua ilusi tentang sesuatu yang sudah sebelum, ya. Semuanya hanya bermain di waktu ini, saat ini, di tempat kamu duduk, tempat kamu baring, tempat kamu misalnya mendengarkan video aku, ya. Kenapa? Waktu karma itu tidak mengejar kamu, namun kamulah yang mengejar karma kamu secara tidak sadar. Maksudnya adalah kita lahir di kehidupan ini pasti harus menjalani apa yang disebut karma dan takdir kita, ya. Jadi bukan kita yang mengatur kehidupan ini, ya, namun sebenarnya kita yang diatur. Cuman kita ngerasanya kita yang mengatur, gitu loh, ya. Jadi untuk divine feminine, ya, memasuki perjalanan spiritual yang baik, ya. Jika kamu mau untuk mendengarkan, belajar, bisa baca buku spiritual banyak banget dan bagus. Ada Power of Now dari Eckhart Tolle, ya. Terus ada buku dari aku belajar dari psikolog aku tuh juga, aku banyak lupa namanya, ya. Dan juga ada buku dari tahun berapa itu, lama banget, yang kayak judulnya itu The Game of Life kalau nggak salah, dan How to Play It. Itu adalah buku yang gimana tentang permainan hidup dan gimana kita menjalaninya, itu juga bagus. Lalu ada Alchemist, ya, aku disalani seseorang dulu, aku ingat banget. Dan untuk divine feminism bagus sekali untuk tidak fokus dengan energi divine masculine. Jadi semakin kamu fokus, hanya akan semakin dia menjauh divine feminine. Lebih baik kamu fokus ke diri kamu sendiri, belajar, mengerti tentang pola diri kamu, natural dirinya kamu seperti apa, ya. Jadi untuk divine feminine sekali lagi aku bilang, ya, apa yang bermain saat ini sebenarnya berpengaruh besar karena kamunya sendiri, gitu. Kalau kamu masih menyimpan kekecewaan, kemarahan, energinya bakal memberatkan kamu. Jika kamu udah ngelepasin, energinya tidak akan memberatkan kamu. Apalagi misalnya kamu berharap dia kembali, apalagi sampai ada rasa benci dalam dirinya dalam dirinya kamu untuk dia, ya. Itu hanya bikin jalan kamu makin menyesakkan dada sih. Jadi memang untuk kamu saat ini fokus dengan your garden, atau fokus dengan kebunnya kamu, fokus dengan apa yang kamu punya saat ini, ya. Apa yang di luar kendali kamu, kalau kamu bisa mengontrol, dan aku ngeliat kamu bakal menjadi expert dalam hidup kamu ke depannya, dan it's good, ya. Kamu bisa ngelihat hidup nggak lagi untuk hanya sekedar kesakitan, kekecewaan, namun it is what it is, gitu, ya. Kita lihat love oracle-nya. Dan kembali lagi seperti aku bilang, perjalanan spiritual artinya, ya, apa yang bermain di perjalanan twin flame ini bukanlah tentang pemikiran, bukanlah tentang egoisme, bukanlah tentang physical attraction. Jadi ada yang bertanya gimana caranya untuk buat hilangkan pikiran, buat membuang semua hal seperti itu. No, gak ada yang bisa kamu lakukan untuk menghilangkan pikiran. Kenapa? Ya, karena pikiran kamu berada dalam emosinya kamu ada di fisiknya kamu, dan kamu hidup di dalam fisiknya kamu.
jiwa kamu hidup dalam fisik kamu. Kalau kamu ingin menghilangkannya, kasarnya kamu harus berganti, bukan lagi hidup di fisik ini sih. Jadi tidak mungkin. Namun cara satu-satunya adalah memang untuk spiritual. Spiritual artinya untuk kamu menyadari kalau kamu adalah jiwanya kamu dan bukan pemikirannya kamu, ya. So, divine feminine, ya. Semakin kamu fokus dengan pemikiran itu sendiri menghilangkan, justru kamu bakal makin terjebak dalam ilusi fisikal kamu, ya, ilusi fisik kamu. Saat kamu memasuki masa spiritualitas, kamu bakal tahu apa yang menyakiti kamu selama ini, ya. Apakah dia yang benar-benar menyakiti kamu, atau hanya dia hanya men-trigger kamu, ya. See, kita lihat love oracle-nya. Ada message in the battle. Lo udah here and now. See, seperti aku bilang tadi, apapun yang terjadi ada di saat ini, ya, di tempat kamu ada sekarang, bukan di masa lalu, bukan di masa depan. Kita hidup di masa sekarang. Kalau kamu masih berfokus dengan apa yang ada di belakang, apalagi kalau kamu merasakan sesuatu itu terlambat atau sesuatu itu kecepatan, sih artinya kamu masih hidup dalam ilusi waktu, ya. Lalu ada building blocks, regeneration, treasure island, unfinished symphony, dan pada memprediksi ada thinker. So, menyesuaikan banget dengan pertanyaan terakhir, gimana caranya untuk menghilangkan pikiran, malah jadinya ujungnya overthinking, ya. Kamu berusaha untuk menghilangkan pikiran, namun secara tidak sadar kamu malah justru selalu berpikir. Ironis kan? Kinda silly, ya, kalau kita pikirin. Berarti ya itulah manusia. So, cara untuk ngelepasinnya bukan dengan mencari cara, just being, kembali ke dasarnya kamu, yaitu spirit, jiwanya kamu, soulnya kamu, ya. Dengan begitu, mau pemikiran apapun tidak akan men-trigger kamu, mau apapun juga tidak akan menyakiti kamu. Kamu bakal menemukan apa itu yang lebih dari kebahagiaan itu sendiri, yaitu beyond happiness, ya. Jadi untuk divine feminine sendiri, ya, apa yang kamu inginkan, ya, kamu cari tahu, sebenarnya udah ada jawabannya. Cuman terkadang kamu tidak mau menerima jawaban itu sendiri. So, pikirkan lagi, apakah semua pertanyaan kamu itu belum pernah dijawab oleh Tuhan, ya, atau udah dijawab namun kamunya tidak menerima jawabannya. See? Oke, kita lihat tarotnya. Kita pakai tarot aku yang lama, divine feminine. Kucing aku main ya di belakang. Eight of Pentacles, itulah kenapa ada suara rusuh. Nine of Pentacles, Seven of Wands, King of Wands, the Moon, Queen of Pentacles, Ace of Swords, Page of Swords. Rasa obsesi, rasa inginnya kamu untuk bersama dia, kamu bakal sadari itu hanya justru bakal menyakiti kamu, ya. Lepasin, ya, dalam artian lepasin kesakitannya gitu,
Dengan begitu juga energi orang juga bakal lepas sendiri. Kamu gak perlu untuk memaksakan lepasin orangnya, karena kemungkinan kamu lepasin orangnya sakitnya masih ada. Kamu mencari sesuatu yang pasti di dalam perjalanan spiritual, itu gak akan pernah kamu bisa temukan. Karena di perjalanan spiritual, terutama twin flame, gak ada sesuatu yang fix, gak ada sesuatu yang absolut, gak ada sesuatu yang udah pasti seperti itu. Ya, gak ada. Dan di dalamnya selalu akan ada pola adaptasi, pola perubahan yang berkesinambungan yang gak akan pernah berakhir. Ya, jadi memang divine feminine untuk di Maret ini ya, pembelajaran terbesar untuk kamu untuk stop overthinking memang ya. Surrender. Mau apapun yang terjadi ya. Ini sebenarnya bukan hal yang harus menyakiti kamu lagi. Jika ini udah bertahun-tahun terjadi dan kamu masih sakit sampai saat ini, artinya ada konsekuensi atau ada hasil dari pilihan yang kamu pilih selama ini. Artinya saat kamu sakit dulu, kamu menggenggam kesakitan itu sampai sekarang ya. Dia men-triggernya, namun kamu membawanya sampai sekarang. Artinya kesakitan yang masih ada hidup sampai sekarang karena kamulah yang memegangnya. Kamulah yang menahan dia untuk pergi. So gimana kamu bisa untuk melupakan, melepaskan kalau kamu masih menggenggam kesakitan itu? Ya, so divine feminine ini kembali lagi mundur ibaratnya energinya untuk ngelihat ke belakang. Bagi kalian yang memang belum ya benar-benar lepasin energi ini, benar-benar surrender untuk enggak tenggelam dalam ilusi energi twin flame itu nggak bisa diromantisasikan. Soulmate bisa, namun kalau twin flame kamu berharap romantisasi di dalam ini sulit ya. Kenapa? Karena romantisasi adalah bagian dari physical attraction, bagian dari egoisme kita, bagian dari our needed atau kebutuhannya kita. Sedangkan twin flame ya bukanlah sesuatu yang berasal dari kebutuhan kita, namun sesuatu yang memang udah ada dalam jiwanya kita, yaitu kamu dengan dia adalah satu jiwa ya. So gak perlu untuk meribetkan ini hubungan apa, cara ngelepasinnya gimana, harus apa. Bahkan aku bisa bilang kamu harus gak ngelakuin apa-apa di sini. Just being apa adanya diri kamu. Sebenarnya kuncinya itu aja ya. So divine feminine, pembacaan kamu kali ini ya cukup dalam karena memang ini memperlihatkan ada pesan dari semesta yang selama ini udah ada di depan pintu kamu, namun gak kamu dengar, gak kamu buka karena kamu takut dengan kenyataan kemungkinan, atau memang kamu akhirnya menerima misalnya hadiah itu. Mungkin udah kamu buka pintunya, hanya aja kamu masih takut untuk menjalaninya gitu. But ya, it is what it is gitu ya. Ini jalan yang memang harus kita jalani. Kita nggak bisa memilih kita harus bertemu dengan siapa. Semua hal yang terjadi dalam hidup kita adalah bentuk pola karma yang memang harus kita jalani. Jadi menyesali, marah, kecewa tidak akan menyelesaikan apa-apa. Apalagi benci dengan seseorang, benci dengan dia ya. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi kehidupan dulu saat kita bersama dia. Oke. So kita lihat pesan semesta untuk kami menonton video ini. Divine feminine, ada Aquarius. Oke. Sepanjang tahun ini ya Saturn bakal di Aquarius, dan ada Saturn harus keluar kartunya, dan ada Leo, Taurus, dan Sagittarius. Oke, bagi kalian yang berada di
empat zodiak ini dan menjalani perjalanan twin flame sebenarnya nggak mesti harus di zodiak ini aja, no. Di zodiak lain juga bisa. Namun untuk kalian yang ada di prominent planet di zodiak ini, ya, planet Saturn bakal hadir, ya. Artinya planet Saturn di sini maksudnya adalah planet karma. Planet karma atau hal yang harus kita jalani di kehidupan ini sebelum kita meninggal, ya. Artinya apapun yang terjadi untuk kemungkinan tahun ini, empat zodiak ini bakal bermain cukup kencang energinya. Apalagi untuk Aquarius, karena memang Aquarius ada di first house-nya kamu, Saturnus tahun ini. Itu bakal ngasih lihat kamu real kenyataan itu seperti apa, spiritualisme itu seperti apa. Dan exist sign-nya kamu adalah Leo, dan juga untuk Leo bakal dikasih lihat apa itu kelemahannya, kekurangannya, dan kelebihannya. Gimana caranya dia untuk tidak justru down, namun untuk bisa bangkit dan berdamai dengan diri sendiri dan kekurangannya. Untuk Taurus, untuk Sagittarius, untuk melihat cinta bukan hanya sesuatu yang harus dituju, kamu harus bersama aku, kamu harus menemani aku, ini kamu adalah orang yang bisa memberikan aku kebahagiaan. Untuk aku bahagia hanya karena kamu dekat aku. Maksudnya aku butuh kamu untuk bahagia. Sih, cinta, kasih sayang, perjalanan spiritual dalam cinta, terutama twin flame, bukanlah tentang semua hal ini, ya. Kau bisa menuju seseorang, menginginkan seseorang tanpa ada rasa untuk berlebihan, just ingin berada di dekat dia, that's it, ya. Nggak untuk meminta dia berubah jadi seperti yang kamu mau, just being yourself, ya. So that's it, ya. I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian, dan aku lanjutkan untuk divine feminine, divine masculine setelah video ini. Okay, bye bye, see you in the next video.